Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Di video kali ini, gue akan analisis One Piece chapter 1114. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat, plus teori-teori yang ada di dalamnya. Nah, kalian bisa komen juga nih kalau ada momen-momen menarik yang gue terlewat. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan menganalisis judul pada chapter ini, The Wings of Icarus atau sayap Icarus. Icarus merupakan legenda Yunani yang mati karena terjatuh setelah terbang terlalu dekat dengan matahari. Icarus terbang menggunakan sayap buatan ayahnya, Daedalus, yang terbuat dari bulu dan lilin. Daedalus memperingati Icarus untuk tidak terbang terlalu dekat dengan matahari karena lilinnya bisa meleleh. Tapi karena Icarus batu, dia tetap terbang mendekati matahari, membuat lilinnya meleleh, jatuh, dan akhirnya mati. Semenjak saat itu, Icarus digambarkan sebagai hal yang mewakili kecerobohan dan kurangnya pengendalian diri. Kisah Icarus ini sangat menggambarkan isi dari chapter ini. Icarus adalah Vegapunk. Vegapunk tidak bisa mengendalikan dirinya dan terlalu jauh dalam meneliti abad kekosongan. Dampaknya, dia diburu oleh pemerintah dan berujung kematian sama seperti Icarus. Bahkan pada panel ini, Vegapunk menggunakan metafora atau bahasa kiasan yang sama dengan tragedi Icarus. Oke, kita lanjut ke inti cerita ya. Melanjutkan pada chapter sebelumnya, kita masih diperlihatkan reaksi orang-orang dari seluruh dunia. Ada beberapa reaksi yang menurut gua menarik banget. Pertama, reaksi orang-orang di Mocktown, Pulau Jaya, tempat di mana Luffy bertemu Bellamy pertama kali. Kita bisa melihat semua orang di kota itu tertawa ketika mendengar ucapan Vegapunk bahwa dunia akan tenggelam. Kalau kalian ingat, reaksi ini juga dilakukan Bellamy ketika Luffy mengatakan tentang legenda Pulau Langit. Bellamy akhirnya berubah pikiran setelah dia melihat Pulau Langit dengan mata kepalanya sendiri. Nah, semoga orang-orang di Mocktown ini dapat azab. Mereka baru percaya bahwa dunia akan tenggelam ketika mereka sudah tenggelam. Kedua, reaksi Dovi dan juga Magellan. Yang lucu di sini, Magellan dengan ikhlas membawa denden musik khusus untuk Doflamingo agar dia bisa mendengarkan siaran Vegapunk. Bahkan ketika di penjara, Doflamingo masih dapat fasilitas dan hak-hak istimewa. Ketiga adalah reaksi dari Celestial Dragon. Dari reaksi Charlia, kita bisa menyimpulkan bahwa Celestial Dragon gak tahu sama sekali bahwa dunia akan tenggelam. Dari sini, gue jadi makin yakin bahwa Imu dan Gorose itu dari kerajaan kuno. Apakah mungkin Imu dan Gorose nggak sepenuhnya berpihak dengan Celestial Dragon? Terakhir adalah reaksi dari Saul. Hal yang menarik di sini adalah Oda hanya menampilkan Saul dari belakang dan hanya menampilkan siluetnya ketika dari depan. Hal ini juga dilakukan Oda ketika pertama kali memperlihatkan bahwa Saul masih hidup. Apakah Oda sengaja melakukan ini karena Saul adalah orang dengan luka bakar yang menyimpan poneglyph terakhir? Oke, lanjut. Sejujurnya, gue suka banget struktur pada chapter ini, di mana Vegapunk berusaha membuktikan kepada dunia bahwa dia nggak bohong dan prediksinya benar. Pada panel ini, Vegapunk bilang, saya akan membuktikannya dengan membuat satu prediksi. Jika prediksi ini ternyata salah, semua orang bisa mengabaikan sisa pidato saya. Kemudian, Vegapunk dengan tepat memprediksi gempa dan kenaikan permukaan laut sebesar 1 meter yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Dengan kejadian ini, Vegapunk berhasil meyakinkan banyak orang. Lalu, pada siarannya, Vegapunk juga mengatakan bahwa gempa yang barusan dia prediksi bukanlah bencana alam yang terjadi secara natural. Gua jadi berpikir di sini, apakah mungkin semua bencana, salah satunya Aqua Laguna di Water 7, adalah bencana yang dibuat oleh seseorang. Bencana-bencana tersebut mungkin terjadi akibat banjir yang Imu ciptakan pada abad kekosongan untuk menenggelamkan kerajaan kuno. Jadi seperti efek lanjutan, mirip seperti Mother Flame pada Lulusia. Oke, sekarang kita bahas salah satu hal yang paling menarik pada chapter ini, Mother Flame. Sebagai pengingat, Mother Flame adalah senjata yang dibuat oleh Vegapunk dan digunakan oleh Imu untuk menghancurkan Lulusia. Pada chapter ini, akhirnya kita bisa melihat wujud dari senjata Mother Flame. Pada Mother Flame, kita bisa melihat api yang sangat istimewa karena bisa menyala di dalam air. Ketika gue melihat bentuk dari Mother Flame, gue langsung berpikir kalau Mother Flame bukan hanya senjata, tapi juga merupakan sumber energi. Hal ini dikarenakan kalau kita balik lagi ke chapter 1065, Lilith mengatakan bahwa sumber tenaga dari Pulau Egghead adalah api. Jadi bisa dibilang semua teknologi yang kita lihat di Egghead bisa berjalan karena ada energi yang berasal dari api. Selain itu, pada chapter yang sama, Shaka juga mengatakan bahwa dulu kerajaan kuno memiliki teknologi seperti yang bisa kita lihat di Egghead sekarang. Dari situ, gue jadi berasumsi apakah mungkin kerajaan kuno juga menggunakan api seperti Mother Flame sebagai sumber energi kerajaannya. Oleh sebab itu, mereka
memiliki kerajaan yang super maju. Bukti lainnya adalah dalam mural yang dibaca Enel, kita bisa melihat ada gambar yang sangat mirip dengan Mother Flame. Nah sekarang jika kita ambil referensi dalam dunia nyata, di Cina ada proyek bernama T-Star yang gampangnya bertujuan untuk menciptakan energi alternatif selain matahari. Caranya adalah dengan menciptakan reaksi fusi nuklir di mana dua inti atom bergabung. Hal ini jadi nyambung dengan tulisan A dan Mu yang ada di Mother Flame tersebut. A dan Mu adalah Atomic Mass Unit atau satuan massa atom. Oke, sebenarnya A dan Mu di Mother Flame ini menarik banget dan gua nemu satu referensi lain yang membahas artinya. A dan Mu mungkin bisa diartikan Atlantis dan Mu. Dalam legenda di dunia nyata, Atlantis dan Mu merupakan dua peradaban yang hilang dan terkenal sangat maju. Mereka juga menggunakan sumber energi yang mirip dengan Mother Flames. Apakah mungkin Oda mengambil referensi pada kedua peradaban ini untuk menggambarkan kerajaan kuno yang hilang? Hal ini jadi nyambung dengan poin gua sebelumnya. Kerajaan kuno menggunakan energi yang mirip dengan Mother Flames untuk membuat kerajaan mereka maju, sama seperti peradaban Atlantis dan juga Mu. Selain Atlantis dan Mu, A dan Mu menurut referensi lain juga bisa diartikan sebagai Alber dan Mu. Alber adalah nama asli dari King yang merupakan Lunarians. Seperti yang kalian tahu, Lunarians memiliki api yang mirip dengan Mother Flame di punggungnya. Dan Mu sendiri mungkin mewakili Imu. Karena Mother Flame sendiri jika ditulis dalam bahasa Jepang, kita bisa melihat ada kata Imu di dalamnya. Apakah mungkin Mother Flame merupakan kombinasi dari api suku Lunarians dan kekuatan dari Imu? Oke, masih di Mother Flame, kita juga bisa melihat ada tulisan S108 di sini. Ini mungkin agak terlalu memaksa, tapi pertama kali gue lihat tulisan 108, gue langsung inget dengan bounty milik Uruji. Apakah Uruji punya koneksi dengan Mother Flame ini? Oke, lanjut ke panel berikutnya ya. Setelah Saturn menghadapi Nami, Usopp, dan lain-lain, Saturn langsung bergegas ke lokasi Mother Flame untuk mencari Denden Mushi yang menjadi sumber siaran Vegapunk. Coba kalian perhatiin reaksi Saturn pada saat melihat Mother Flame. Saturn terlihat tidak nyaman dan tiba-tiba berubah kembali ke sosok manusia. Di sini ada dua kemungkinan. Pertama, Saturn sengaja berubah menjadi sosok manusia untuk menghindari kerusakan pada Mother Flame ketika dia sedang mencari Denden Mushi. Atau kemungkinan kedua, kekuatan dari Mother Flame sendiri merupakan kelemahan dari Gorosei dan memaksanya berubah menjadi sosok manusia. Oke, gue coba kasih beberapa buktinya ya. Pertama, kita semua tahu kalau kekuatan Gorosei sangat berhubungan dengan iblis. Dari mulai kemunculannya yang melalui pentagram hingga bentuk mereka. Menurut beberapa sumber, salah satu kelemahan iblis adalah Holy Fire atau api suci. Jika melihat sifat Mother Flame yang bisa hidup di dalam air, kita bisa menganggap bahwa Mother Flame juga merupakan api yang suci dan istimewa. Selain itu, iblis yang kuat yang identik dengan kegelapan akan menjadi lawan yang sangat pas dengan Mother Flame yang bisa menciptakan cahaya yang super kuat. Hal ini jadi sangat berhubungan dengan panel selanjutnya, di mana kita bisa melihat Luffy mengatakan serangan selanjutnya akan berhasil ketika menyerang War Kyuri. Dari perkataan tersebut, apakah ini merupakan sebuah clue bahwa Luffy akan segera mengetahui cara untuk melukai Gorosei? Jika ternyata benar, hal yang mungkin terjadi adalah mungkin Luffy akan memakan Mother Flame untuk mengalahkan Gorosei. Seperti yang kalian tahu, salah satu inspirasi Luffy adalah legenda Hanuman dari agama Hindu. Luffy banyak memiliki kemiripan dari mulai kekuatannya dan juga karakternya. Untuk yang mau tahu lebih detail, bisa cek artikel ini ya. Oke, lanjut. Menurut legenda, Hanuman diketahui memakan matahari secara tidak sengaja karena menganggap itu makanan. Seperti yang gue jelasin sebelumnya, Mother Flame merupakan sumber energi mirip seperti matahari. Nah, apakah mungkin ini yang menjadi alasan kenapa saat ini Gear 5 Luffy memiliki warna putih? Hal ini dikarenakan kekuatan aslinya masih terpisah dari dirinya dan belum benar-benar bangkit. Kekuatan aslinya berasal dari hal yang berhubungan dengan matahari, yaitu Mother Flame. Ketika Luffy sudah memiliki kekuatan Mother Flame, apakah mungkin Gear 5 Luffy akan memiliki warna seperti api, bukan putih seperti sekarang? Mirip dengan yang ditunjukkan pada cover chapter 1028. Oke, lanjut ke bagian akhir chapter. Akhirnya terungkap bahwa Joy Boy adalah bajak laut pertama dalam sejarah One Piece. Vegapunk juga mengatakan bahwa Joy Boy seperti legenda Sun God Nika dari kisah Elbaf. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Joy Boy dan Nika adalah dua hal yang berbeda. Sepertinya Joy Boy adalah orang yang mengharapkan kekuatan seperti Nika dan mendapatkan kekuatan buah iblis seperti kekuatan Nika. Karena seperti yang kalian tahu, menurut Vegapunk, buah iblis berasal
berasal dari harapan seseorang. Nah, bagaimana menurut kalian tentang analisis dan teori yang ada di chapter ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Sesuai janji, di akhir video gue akan adain Q&A singkat yang berasal dari pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Ada pertanyaan dari Patar 8741. Bang, bukannya Kaido dari ras Oni ya? Nah, yang masih bingung, kalau kita cek chapter 1025, Kaido bilang ke Yamato kalau dia merupakan anak dari Oni atau Ogres dan gak seharusnya berteman dengan manusia. Jadi ada kemungkinan Kaido, Yamato, dan orang-orang yang punya tanduk mungkin dari ras Oni. Gua nggak sebutin di video sebelumnya karena di manga atau buku-buku One Piece belum pernah disebutkan secara resmi kalau Oni adalah ras terpisah dari ras manusia. Oke, semoga menjawab ya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa komen supaya bisa gue jawab di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.